muslimin umat Nabi Muhammad. Jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Dr. Sari Rahmawati Markarius SPOG. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Khadijah Ishaq SHI. Kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ustadz Haji Muhammad Asubli SHI MSI beserta Ustadz mana yang satu lagi Ustadz? Belum ada. Yang masih dalam perjalanan yaitu Bapak Ustadz Haji Okri Saswawan SE. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua Komunitas Ummu Sholihah beserta pengurus, dan yang lebih spesial yaitu Bunda Raja, alhamdulillah berada di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya pada kesempatan yang sangat mulia ini, tempat yang sangat mulia, niat yang sangat mulia. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah atas rahmatnya, kasih sayangnya kita dapat berkumpul, bermuwajahah di taman-taman surga, yaitu dalam acara pengajian komunitas Ummu Sholihah dan seminar ekonomi syariah membawa berkah. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang tercinta, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum habibi ya Nabi Allah. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mulai acara ini marilah kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah sama membaca Al-Quran, Ummul Quran. Semoga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buah rambutan, buah durian dibawa dari kota Petapahan. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Ustadz yang baik serta ilmuwan. Kami mohonkan kepada Bapak Ustadz Asubli, kami persilahkan. Dari duri menuju balam, sudah sebentar membeli durian. Siapa tahu dijawab salam, saya doakan umroh tahun depan. Amin. Mau umroh? Mau. Bayar DP pokoknya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua 1 TPPKK Kota Pekanbaru, Ibu Dr. Hajah Sari Rahmawati Markarius SPOG. Terima kasih Ibu telah hadir untuk kesekian kalinya di Masjid Agung Ar-Rahman di aula kita ini. Beri tepuk tangan kepada Ibu ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati founder komunitas Ummu Sholihah, Ibu Yuni Sikumbang. Mohon berdiri Ibu Yuni. Ya, Ibu Yuni Sikumbang. Kemudian penasehat Ibu Raja, mohon izin Ibu Raja, beliau yang memberikan nasihat dan membina, dan saya diminta menjadi pembina. Insya Allah ibu-ibu ini bisa kita bina. Kalau nggak bisa kita bina, binasakan. Kemudian komunitas Muslimah Penuh Cinta, ketuanya istri saya, ini di belakang saya nih, main belakang. Dan narasumber kita Ibu Asosiat Profesor Dr. Khadijah Ishaq
SHI MESY, beliau Rektor Institut Syariah Negeri Junjungan. Ibu-ibu yang saya hormati, ini sebenarnya salah satu agenda dari Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman, karena kami melihat dari 8 majelis taklim yang kita bina di Masjid Agung Ar-Rahman, saya boleh katakan komunitas Ummu Sholihah lah yang paling luar biasa. Setiap 1 pekan 4 kali ya kegiatannya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi memang hidup Masjid Agung Ar-Rahman semenjak kepengurusan kita, dan kita memang memfasilitasi itu dan kita buat secara gratis. Yang jelas kebersihan tetap dijaga. Nah, kami berkeinginan Ibu Sari, karena melihat ibu-ibu ini kan sebagian besar adalah orang-orang yang berkecimpung tidak hanya di luar, tapi juga berkecimpung di rumah tangga. Sehingga kita butuh memberikan ilmu tentang manajemen keuangan yang ada di rumah tangga masing-masing. Sehingga ibu menjadi tolak ukur gerbang pertama dalam manajemen keuangan. Nah, kalau ibunya sudah bisa memanagenya sesuai dengan syariat Islam, insya Allah kemakmuran itu ada dalam diri kita dan juga ada dalam pemerintah Kota Pekanbaru. Terakhir, kami ucapkan terima kasih Ibu Sari, Ibu Khadijah yang telah meluangkan waktu ilmunya di hadapan ibu-ibu komunitas Ummu Sholihah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dan kita lakukan pada siang hari ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja. Akhirnya sembilung buluh menjadi anyam, menjadi tempian saya susun jadi 10. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Rahman, mudah-mudahan acara ini selalu mendapat keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya sambutan dan arahan sekaligus membuka acara seminar ekonomi syariah membawa berkah kepada Ibu Dr. Sari Rahmawati Markarius SPOG, kami persilakan. Belum hidupin. Bismillah. Masya Allah, cantik-cantik ibu-ibunya semua ya Bu. Amin. Cantik itu. Nuansa jilbab pink ini memang berbeda. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap rezeki ada berkahnya. Setiap nikmat ada amanah. Kita hadir dalam ikhtiar yang mulia, berbagi ilmu dalam seminar muslimah. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas begitu besar rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita ya Bu. Masih bisa hadir dalam suasana yang sehat, ceria, di ruangan yang alhamdulillah aman dan nyaman. Dan semoga dalam seminar muslimah dengan tema peran ibu dalam mengelola keuangan keluarga dalam perspektif ekonomi syariah ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan izin Allah. Alhamdulillah. Salawat ring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Ketua Harian Masjid Agung Ar-Rahman Masjid Paripurna ya Ustadz Dr. Haji Muhammad Subli FSI. Alhamdulillah beliau sangat mengayomi ya ibu-ibu kita semua alhamdulillah, dan sangat antusias untuk memfasilitasi semua majelis taklim di Kota Pekanbaru yang akan memanfaatkan Masjid Kota Pekanbaru Masjid Ar-Rahman ini.
Yang sama-sama kita hormati pembicara luar biasa kita pada hari ini yang jauh-jauh datang ini Bu dari Kabupaten Bengkalis, Masya Allah. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Associate Profesor Dr. Khadijah Ishak, SHI, Magister Ekonomi Syariah. Betul Bu? Betul, Alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Ibu Ketua Komunitas Ummu Solehah, founder ya Bu ya, Ibu Yuni Sukumbang. Terima kasih Bu Yuni sudah bersemangat untuk menggerakkan ibu-ibu komunitas Ummu Solehah ini. Masya Allah luar biasa yang geraknya, bahkan mungkin bisa di luar nalar ya Bu ya, dengan sedekahnya yang luar biasa. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga penasehat komunitas Ummu Solehah, Ibu Raja. Saya jumpa pertama dengan Ibu Raja ini 2 tahun yang lalu ya Bu, rumah beliau, Masya Allah. Betapa Ibu Raja memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa beramal itu jangan pernah kenal lelah. Dan beramallah selalu sewaktu yang bisa kita ikhtiarkan, walaupun mungkin kelihatannya mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita berniat bersama-sama insya Allah. Kami banyak belajar ini dari Ibu Raja. Terima kasih Ibu. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi, Ibu Ketua Komunitas Muslimah Penuh Cinta. Ini kenapa di belakang ini? Ayo Bu. Ini Ustaz Subli nggak didampingi Bu di depan. Ibu Mahmidatul Fitri, SPD. Kita doakan ya Bu ya, semoga pasangan Ustaz Subli dan Ustazah Mahmidatul Fitri Allah berikan keberkahan dalam waktu, Allah berikan kelapangan rezeki dan kelanggengan cintanya hingga ke surga insya Allah, dan dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Dan teristimewa, nah kepada ibu-ibu Masya Allah yang hari ini sudah merelakan waktunya ke sini. Ini jam yang sangat udah paham ibunya ya. Ini jam yang sangat rawan sebenarnya. Tapi Masya Allah ibu-ibu luar biasa sekali, masih bersemangat. Karena ketika kita menuntut ilmu, ada pahala di sana. Dan Masya Allah tuntutlah ilmu. Meskipun ya Bu ya, ini apalagi di masjid, ada pahalanya. Kemudian dari kita lahir sampai kita masuk liang lahat, tuntutlah ilmu. Para hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Pengelola Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman yang luar biasa ya Bu. Kalau kita lihat, kalau kita amati bagaimana aktivitas di Masjid Agung Ar-Rahman ini tidak hanya sekedar aktivitas biasa di masjid, penyelenggaraan sholat 5 waktu berjemaah, tapi aktivitas sosial juga bisa dimanfaatkan di Masjid Agung Ar-Rahman. Dan luar biasanya tema ini sangat relevan sebenarnya dengan kebutuhan ibu-ibu. Butuh nggak Bu dengan tema ini? Ini ibu-ibu yang senior aja ngerasa butuh. Saya merasa ibu-ibu di sini ibu-ibu senior. Luar biasa ya Bu. Ibu-ibu jelita, banyak yang jelang 50 tahun. Nah, termasuk saya ini. Udah lewat. Udah lewat, Masya Allah. Lolos 50 tahun. Oh, jadi ada istilah baru ya Bu, Lolita. Alhamdulillah saya dapat juga istilah baru dari sini. Lolos 50 tahun. Alhamdulillah, tapi masih cantik ya Bu ya, Alhamdulillah. Nah, kalau saya apresiasi sekali ya Bu, mudah-mudahan dengan kehadiran ibu-ibu semua di sini, yang saya juga lihat ini ada kader-kader PKK juga, ya Bu ya. Kita tidak hanya berperan di keluarga sebenarnya, tapi kita juga memainkan peran di masyarakat kita. Ada namanya kalau di PKK itu kita ada dasawisma, ya Bu. Ada dasawisma, kemudian ada PKK kelurahan, ada PKK kecamatan,
kemudian PKK Kota. Alhamdulillah kami bersyukur disupport dan didukung oleh ibu-ibu Kota Pekanbaru yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan salam juga dari Ibu Ketua TPPKK Kota Pekanbaru, Ibu Hajah Sulastri. Kebetulan beliau sedang di luar kota. Alhamdulillah beliau sangat apresiasi sekali dengan kegiatan ibu-ibu yang mau berlelah. Tapi insya Allah lelahnya billah ya Bu ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah sebaik-baik pembalas kebaikan. Dan berharap jikalau kita sudah mendapatkan ilmunya, mudah-mudahan tidak hanya sekedar di diri kita. Nah, karena udah lolita ya Bu, berarti ada anak, ya, ada cucu, betul. Dan di sini saya juga lihat menjelang masuk jenjang pernikahan, perkawinan. Anak-anak kita juga dibekali dengan bagaimana memanage rumah tangganya nanti sesuai dengan ekonomi syariah. Karena seorang ibu, nah kadang-kadang belum jadi ibu gitu ya, baru jadi istri. Tapi itu juga harus memerankan peran sebagai istri solehah gitu. Bagaimana membiasakan bisa hidup sederhana, qanaah gitu ya. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sekarang banyak Bu, ada pinjol ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana bisa dari awal seperti apa yang sudah digerakkan oleh founder komunitas Ummu Sholehah, bagaimana membiasakan sedekah sejak dini pada anak-anak kita supaya terbangun karakternya sejak awal dengan ada-adanya ibu-ibu solehah semuanya. Melalui PKK, kami juga mendorong pemberdayaan perempuan agar semakin cerdas, mandiri, dan berdaya. Jadi Bu, sebagai solehahnya di rumah, kita tidak terlalu menuntut kepada suami. Nih izin ya Ustaz Subli, karena Bapak satu-satunya laki-laki di ruangan ini. Oh ada dua, satu lagi, oke. Jadi kami juga titip. Artinya perempuan solehah itu tidak banyak tuntutan sebenarnya. Karena rasa cintanya kepada suaminya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang perempuan bisa membuat suaminya, ayo apa Bu, terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan karena tuntutan istri. Nah ini luar biasa. Sehingga kita berharap semoga dengan ini kami dari PKK Kota Pekanbaru mengapresiasi, semoga ini menularkan nanti apa yang sudah disampaikan dari pembicara kita yang luar biasa, bergerak semuanya dan semuanya merasakan bagaimana ekonomi syariah itu sebenarnya menjawab tantangan kita sekarang. Kita memang sedih ya Bu ya, semuanya naik. Mulai BBM naik, semua naik. Dan tapi seorang muslimah itu bisa menghandle semuanya dengan kelapangan dadanya yang luar biasa dan cintanya yang luar biasa kepada keluarga. Ke pasar bukan sekedar belanja. Ini ada antara suai, ada cakep, ada aman. Ayo Bu, suai boleh ya? Sama dengan di Bengkalis Bu, suai juga. Oke, karena Melayu ya Bu ya. Saya ulang. Pergi ke pasar bukan sekedar belanja. Ada kebutuhan yang perlu dijaga. Saat ibu bijak mengelola harta, insya Allah bahagia tumbuh dalam keluarga. Amin. Ini yang terakhir ya Bu ya. Harta bukan sekedar simpanan, tetapi amanah penuh tanggungan. Mari jadikan syariah sebagai pedoman, membangun keluarga penuh keberkahan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi kita semua sehingga kita insya Allah menjadi orang yang istiqomah untuk berbuat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara pemberian sertifikat
Kami mohonkan kepada Ketua Komunitas Ummu Sholihah Ibu Yuniartis Kumbang, kemudian Ketua Muspita pada Ibu Fitri, dipersilakan. Dan dimohonkan kepada Ibu Dr. Sari dan Ibu Khadijah, dipersilakan. Jangan dia resmi. Bu Khadijah, kami persilakan. Masih ada lagi yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Terima kasih ibu-ibu yang berbahagia, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena jumlah Majelis Taklim ini cukup banyak ya Ibu ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya, khususnya pada sore ini kita dapat hadir bersama di forum ini, khususnya forum ilmu, dalam rangka meningkatkan literasi, membangun keuangan keluarga yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian salawat beriring salam kita aturkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Izin Ibu saya baca satu bait pantun ya. Pekanbaru terkenal kue talam, kue ketan, ya. Ketan sedap dimakan bersama teman. Terima kasih kepada Ibu Majelis Taklim yang telah memberikan jemputan untuk acara yang dimeriahkan. Baik ibu-ibu yang saya banggakan, lancang kuning berlayar pagi, singgah sebentar di Tanjung Jati. Ibu bijaksana mengelola rezeki, rumah sejahtera, keluarga diberkati. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, sepertinya dari jumlah yang ada, kita melihat bahwa saya pikir tadi ibu-ibunya masih muda-muda, ya kan, artinya perlu manajemen keuangan yang bagus. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang ada ini lebih pengalaman dalam pengelolaan keluarga, ya, terutama adalah pengelolaan keuangan. Memang ibu-ibu yang saya hormati, kita melihat dari fenomena yang ada, ya, mana? Kalau salah dalam manajemen pengelolaan keluarga keuangan, ini adalah menyebabkan persoalan yang tidak kita inginkan dalam rumah tangga. Kalau dari angka statistik, ya, kita melihat angka perceraian itu yang banyak pengajuan perceraian adalah 10 berbanding 1. Perempuan 10 yang mengajukan, mungkin laki-laki cuma 1 orang. Karena itulah dasar survei yang saya komunikasikan dari Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis. Nah, juga Riau termasuk angka yang cukup besar. Polemik yang paling banyak yang kita hadapi itu adalah persoalan keuangan. Karena tak cukup pencarian kita, sehingga menyebabkan kita harus memilih salah satu opsi. Padahal itu boleh dianjurkan dalam Islam, tapi tidak baik. Ya, lebih baik kita hindarkan. Dan Islam itu lebih baik kita menghindarkan dari kita melaksanakan penceraian. Itu yang tidak diinginkan dalam Islam. Tapi itu yang terjadi.
rata-rata yang saya lihat itu adalah anak-anak yang masih muda baru nikahnya. Masih muda. Kadang-kadang saya berpikir sedih, ya. Kenapa? Karena memang kita dengan fenomena hari ini banyak persoalan yang kita tidak bisa kita cukupi. Cuma bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ya, dengan kebutuhan hari ini ekonomi cukup tinggi. Bahan semuanya naik, sembako semuanya naik. Ibu-ibu yang mengatur rumah tangga, kalau pulang suaminya, ibu sudah ngeluh di rumah, cabenya mahal pak, nggak cukup kita belanja hari ini. Biasanya dikasih 1 bulan itu 1 juta untuk belanja dapur, itu nggak cukup. Karena memang bahan kebutuhan pokok kita itu adalah cukup banyak. Nah, ibu-ibu yang saya banggakan, bahkan ada ibu-ibu ya, kita kan semuanya ingin kehidupan kita baik, ingin kita sejahtera, tapi belum, kadang-kadang keadaan belum diberikan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada beberapa fenomena sampai suami menggantungkan diri karena tidak sanggup mengikuti kehendak istri. Ya, saya terjadi di Bengkalis. Ya, saya pada disebutkan. Itu terjadi karena apa? Tak sanggup karena dia masih honorer. Suami istri harus minta beli mobil. Jadi ibu-ibu kalau minta dengan suami itu harus sesuai dengan kemampuan. Jangan sesuai dengan keinginan. Mana yang menjadi prioritas dalam rumah tangga. Ya. Kemudian kan dalam hadis Nabi itu adalah perempuan itu ada almar'atul, perempuan itu adalah ibu dalam rumah tangga, dari rumah tangganya suaminya. Dia mengatur rumah tangganya. Jadi dalam mengatur rumah tangga, tentu kita harus menjadi hal-hal yang paling utama. Pertama kita melihat itu adalah menyusun anggaran keuangan. Apa yang perlu kita siapkan. Kadang-kadang ibu-ibu ya, saya kan pengurus majelis taklim juga di Bengkalis 4 tahun, tapi di desa 4 tahun. Terus saya sekarang berpindah menjadi pembina aja atau penasihat. Karena mengingat kesibukan saya sebagai rektor yang cukup banyak dan meluangkan waktu untuk ibu-ibu tuh tidak maksimal. Sehingga saya kalau dulu setiap hari rutinitas kami setiap hari Minggu itu pengajian. Setiap hari Minggu. Giliran materinya. 1 minggu ini kita pengajiannya tentang tasawuf. Karena kita sudah masa usianya sudah di angka 40 ke atas ya Bu. Karena sudah banyak harus mempersiapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kita yang sudah umurnya di atas 60 tahun. Itu sudah istimewa melebihi dari usia Nabi. Ya, berarti kita harus menyambut. Kemudian nanti kita giliran penyelenggaraan jenazah. Karena memang susah Ibu untuk mengkader, berani memandikan jenazah, tapi ada tak semuanya berani karena takut, ya kan? Takut nanti pas Bu, nanti pas saya mandi mayatnya megang tangan saya atau matanya celik katanya kan? Itu kadang-kadang karena pengalaman setiap orang yang memandikan jenazah itu beda. Cuma ada satu kode etik yang harus kita miliki bagi penyelenggara, harus menjaga aib. Apapun itu tidak boleh diceritakan, ya. Kemudian kami giliran setiap minggu ada pengajian kitab gundul, kemudian toharo dan sebagainya, dan secara bergiliran. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, penyusunan anggaran ini perlu ibu-ibu. Kenapa? Karena kita sebagai kita kan fungsinya banyak sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, ya, kemudian sebagai manajemen keuangan keluarga, ya, dan itu bagaimana kita mengatur semuanya seimbang, ya, seimbang, kebutuhan rumah tangga seimbang, kebutuhan anak seimbang. Kan dalam Al-Quran disebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Kita harus mengajukan 2. Untuk sukses hidup dunia ini kan kita harus ikhtiar, harus bekerja.
tak semerta-merta kita harus hanya doa saja, tapi harus ada usaha. Kita harus melengkapi. Kemudian untuk apa yang kita cari hari ini perlu ada keseimbangan untuk akhirat. Kita dianjurkan untuk berinfak, bersedekah, ya. Karena itulah Ibu yang amal jariah yang akan kita bawa. Suami kita kalau kita meninggal, sebulan lagi dia cari lagi, Bu. Ya, Bu. Tak nunggu kita, walaupun cinta sehidup semati tak tunggu kita. Ya, kalau sudah nangis-nangis itu depan kuburan basah-basah itu tak lama tuh, Bu. Udah nambah lagi. Ya. Jadi kita harus banyak sedekah. Karena itu izamata ibnu adama in qata'u amalahu illa bisalasah. Kan kata hadis seperti itu. 3. Pertama, al-waladun sholihun yad'ulah. Kita punya anak yang mendoakan kita. Tapi kadang-kadang nih Bu, sekarang nih anak-anak kita nih karena tantangan gadget, ya, kurang membaca ayat Quran, ya, itu tantangan. Yang kedua, al-ilmu yang tanfa'u bihi, punya ilmu yang memberikan manfaat. Seperti saya hari ini datang ke Ibu, hadirnya adalah untuk mewakafkan ilmu saya kepada ibu-ibu, ya, supaya nanti ada simpan terkesan bagi ibu-ibu yang harus kita amalkan, ya. Yang ketiga adalah amal soleh atau kegiatan yang menentukan amal ibadah kita. Contoh, punya harta kita sedekahkan, punya lebih kita zakatkan sesuai. Kalau zakat itu kan sesuai kadarnya, ada ketentuan nisabnya yang harus kita zakatkan. Kalau tidak cukup, Bu, cukup kita bersedekah, ya kan? Nah, kata Rasulullah kalau kita bersedekah tidak perlu kalau tak punya uang, bagaimana kita tak punya uang mau bersedekah? Bersenyum juga, pelayanan baik juga menyukai sedekah. Tapi Ibu jangan sembarang sisi di dalam puan, pinang muda dibelah ratu. Ibu cermat mengatur keuangan, damailah hidup seisi keluarga. Terima kasih Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai rupanya belakang. Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Siti Khadijah. Sesuai dengan namanya, Masya Allah, Siti Khadijah yang ahli berbisnis ya Bu ya, yaitu seminar ekonomi syariah membawa berkah. Baik Bunda, sebelum Ibu pulang, saya akan memberikan sebuah bait pantun untuk Ibu. Siti Khadijah istri Nabi yang pertama, saudagar besar pada masanya. Agar kita selalu sehat, hidup bahagia, mari kita memanage keuangan dengan sempurna. Masya Allah. Boleh satu lagi Bun? Nah, ya. Komunitas Ummu Sholihah tetaplah berjaya. Kegiatan wiridnya di Masjid Ar-Rahman, Pekanbaru Kota. Ekonomi syariah halusnya seia dan seirama. Halalan toyiban jadikan pedomannya. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi takbir, Allahu Akbar. Terima kasih Bunda Khadijah. Selamat jalan ke Bengkalis. Semoga sampai ke tujuan ke rumah bertemu keluarga tercintanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, acara kita seminar memanage keuangan dalam rumah tangga menurut sudut pandang Islam. Itulah kira-kira materi kita hari ini Bunda. Kebetulan pada kesempatan ini
Saya juga mengumumkan, alhamdulillah kira-kira 2 bulan yang lalu saya diamanahkan untuk menjadi PD KCMI. Itu artinya pengurus daerah Komunitas Cinta Masjid Indonesia. Alhamdulillah saya untuk di Pekanbaru ya Bunda. Mudah-mudahan saya yang masih awam ini Bunda bisa membawa perempuan-perempuan Pekanbaru untuk pandai-pandai membagi waktu kita, juga di sisa usia kita nih dalam menuntut ilmu bekal akhirat kita nanti juga kita bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah untuk kita semua gitu. Semula kan kita Ustadz Doktri gitu kan, rupanya ada jam berapa nih Kak? Jam 3 ya. Nah, sepertinya Ustadz kita belum datang juga. Jadi kalau Ustadz kita belum datang, mungkin acara kita untuk hari ini kita selesaikan aja dulu ya Kak. Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan Bu. Boleh Bu, sekarang ini kan waktu kita masih ada nih, atau siapa?